Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini ada yang berbeda karena kita akan kembali membicarakan tentang tokoh dan cerita dari wayang orang. Begini, saya mau cerita dulu sebelumnya Pak ya. Jadi saya selalu kalau nonton wayang orang Ramayana itu tokohnya pasti ya Pak, itu tidak bisa lepas dari Rama Wijaya, Dewi Sinta, Lesmono dan Rahwono. Itu pasti ada gitu. Tapi ya udah di situ aja gitu, nggak ada yang menceritakan tentang kecilannya Rahwono saat dia masih kecil baru lahir, itu tuh jarang banget. Bahkan kalau saya sendiri nggak pernah lihat itu gitu loh. Kalau Kongso gitu udah ada, Sri Rama lahir juga udah ada banyak gitu. Tapi Rahwono tuh aku belum nonton Pak, belum ketemu itu, belum pernah lihat gitu loh. Apa emang nggak ada ceritanya? Kadang kalau mau nonton ya susah, nggak boleh main. Ya kan streaming, sekarang kan zaman streaming ya. Di YouTube gitu. Tuh apa memang pakemannya sudah tidak terlihat atau jarang yang menemukan itu ceritanya, atau memang interesting dari people yang melihat itu, yang nonton itu kurang, atau memang nggak ada yang tahu? Ya itu tidak lepas dari idola penonton juga. Jadi kalau di Ramayana itu memang adanya ya Rahwono dengan raksasa-raksasa, kemudian Romo dengan kera-kera itu. Memang kalau Ramayana memang ceritanya itu. Iya, tapi nggak ada yang. Ya, cuman kalau mau mencari lagi bisa saja, itu juga pakemnya banyak. Oh iya. Kalau tentang Rahwono itu tidak hanya di Ramayana, di Mahabharata pun ada. Iya. Menitis lagi gitu loh. Bukan. Metu keluar lagi gitu. Bukan. Cuma Maksudnya termention. di Mahabharata itu kan 18 Parwa. parwa loh. Nah itu ada gaya Mahabharatanya dan berbeda dengan gayanya Ramayana. Ramayana aja ada 2 versi toh. Nah, Betul. 2 versi itu masih dibagi dalam 6 atau 7 kondo. Ada Uttara Kondo, itu yang paling banyak cerita-cerita tuanya. Kondo itu apa sih, nama kitabnya atau nama? Kondo itu, Uttara Kondo itu nganu, jadi bagian, jadi kayak parwanya. Oh, parwanya. Oke. Gitu. Dan ini mengenai Rahwono ya. Rahwono itu jadi saya katakan tadi ada 3 versi Ramayana, yang namanya Uttara Kondo. Uttara Kondo itu kan ada 2, Ramayana yang Walmiki sama Ramayana yang Batikawya. Itu udah 2. Nah itu sudah disalin lagi ke bahasa Jawa kuno. Jawa kuno itu masih dirubah lagi dengan menunjukkan cerita-cerita dalam 1 episode itu ada sekian cerita gitu. Itu terus nanti diganti lagi, apalagi untuk keperluan pementasan wayang wong itu, yang keluarnya wayang wong itu kan. Nah itu lebih banyak lagi. Ini ada 3 versinya ya. Kalau menurut cerita dari layang atau dari Uttara Kondo, ada urutan leluhurnya. Anu kan pasti ada leluhurnya Rahwono. Belum nanti dari Paromoyogo atau dari pakemnya itu banyak yang jadi patokan untuk cerita pementasan wayang wong, pementasan ini. Terus ada pakem pedalangan juga. Itu sama tadi bukan pakem perjalanan. Iya, yang tadi kan tadi
Maksudnya pedalangan juga. Iya, tapi yang Mahabharata kan bukan pedalangan, masih asli India. Terus Ramayana juga asli India, terus baru di Jawa kan, Jawa kuno. Jawa kuno terus dijawakan lagi, Jawa Madya. Jadi kan pakeman lagi pedalangan. Nah, itu yang sudah semrawut banyak banget itu di pedalangan. Ya udah sini aja lah. Kita coba mengingat dari lahirnya Dasamuka ya, lahirnya Dasamuka atau Rahwana itu kita ambil dari pakem pedalangan. Itu ya mungkin kalau diceritakan gitu pasti beda-beda. Jadi penyelenggara wayang wong dengan penyelenggara wayang kulit itu pasti anunya beda-beda toh. Ini yang wayang wong ya, itu umumnya leluhurnya dulu. Ini leluhurnya Rahwana dulu. Ini Bathara Guru. Kalau sudah pakem pedalangan itu sudah dewanya paling tinggi itu Bathara Guru. Bathara Guru itu kan punya putra banyak. Di antaranya Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, sama Bathara Kala, Bathara Cakra, Bathara ini. Pokoknya anaknya Bathara Guru itu 9. Sebab waktu zaman mudanya dulu ditanya suruh menyembah kepada leluhurnya itu dia pakai 9 kiblat. Kiblat itu kan ada 8. Nah, 9 itu ada yang di atas. Kemudian sudah sampai di situ penembahnya si Bathara Guru. Sebab yang ke-1 itu terakhir adalah manembah dirinya. Jadi kayak sedulur 4, 5 pancer gitu kan. Nah, terus Yasmaya gitu, Yasmaya itu putranya 10. Sebab manembah kiblatnya itu 10. Tadi manembah kiblat 8, terus ke angkasa, terus ke bumi, ke bawah. Mulane putrane Yasmaya itu digambarkan 10 itu. Ini semua kan sasmito atau nganu gambaran saja kalau di sini ya. Nah, ini dari Bathara Sambu, putra Bathara Guru itu tadinya punya anak atau punya putra Sambu, punya putra Sambudana. Sambudana kemudian punya putra istri Jumali, terus punya putra Si Mulasidi. Resi Mulasidi kemudian punya putra lagi Dirodana itu punya putra 2. 1 si Wasista, nah, yang kedua Danurdana. Nah, Wasista ini tadinya menjadi raja di Lokapala. Nah, terus setelah dia lengser ke Prabon, Mandita jadi resi, jadi disebut Resi Wasista. Nah, kerajaan Lokapala itu diserahkan adiknya si Danurdana itu. Nah, urutannya Danurdana punya putra lagi toh, si Danurdara. Nah, Danurdara punya putra lagi, Andanapati ya. Itu resi lagi. Andanapati kemudian punya putra Lokawana, ya Lokawana. Lokawana itu punya anak Lokati. Itu Lokawana, Lokati itu masih berada di Lokapala kerajaannya. Lah si
Resi Wasito itu tadi punya anak Resi Pulasto. Resi Pulasto punya anak Resi Padmo. Resi Padmo punya anak Resi Wisrawa. Lah Wisrawa ini nantinya memperistri Dewi Lokati itu tadi punya anak si Wisrawana. Nah, terus ini ada hubungannya dengan Rahwana nanti. Terus sebelahnya lagi putranya Bathara Brahma. Nah, itu juga punya putri namanya Brahmani. Punya putri lagi Brahmaniwati. Punya putra Prabu Jatimurti. Kemudian punya putra lagi Brahmana Kanda. Brahmana Kanda punya putra Getah Banjaran punya putra Brahmana Tama punya putra lagi Suksara punya putra lagi 1 Maliawan, 2 Mali, ketiga Rojo. Nah, Sumali Rojo ini nantinya punya putra Sukesi. Dewi Sukesi atau Sukesi. Nah, itu juga dijadikan permaisurinya si Wisrawa. Punya putra Rahwana atau Dasamuka. Nah, itu hubungannya wangsa ya. Hubungannya keturunan dari Dewa Sambu sama keturunan dari Dewa Brahma. Terus sekarang ceritanya kalau pakai pakem atau patokan cerita yang ini, ceritanya diawali dari pertapaan dulu. Resi Padma itu tadi. Nah, Resi Padma dihadap sama anaknya si Wisrawa, ya. Ini membicarakan kerajaan Lokapala. Lokapala pada waktu itu rajanya adalah saudaranya yang bernama Lokawana itu. Lokawana itu minta pertolongan sama Resi Padma untuk menenteramkan Lokapala, sebab dirasa Lokapala sudah tidak begitu tentram karena anaknya yang bernama Lokati itu sangat cantik dan banyak pelamarnya. Ini ditakutkan pelamar-pelamar ini kalau diterima salah satu lainnya marah gitu. Nah, terus si Resi Padma ini menyuruh putranya si Wisrawa, kamu itu masih keturunan Lokapala dan kamu punya wangsa leluhurmu itu ada di Lokapala, sekarang membantu ke sana. Ini ada kejadian begini di sana. Wisrawa datang ke Lokapala. Di situ Wisrawa mengatakan perintah dari ayahnya ya, disuruh membantu memperkuat kerajaan Lokapala karena Prabu Lokawana ini tidak punya putri aja 1. Nah, ini untuk jadi lagu-lagunya di situlah untuk membentengi kerajaan itu. Nah, ini tiwas kebetulan ini si Lokawana. Wah, kebetulan kalau begitu saya nggak punya putra, jadi kamu juga darah dari Lokapala bisa mempertahankan kerajaan Lokapala. Nah, bahkan nanti kalau memungkinkan untuk menyambung leluhur, menyambung wangsa Lokapala, anakku kan perempuan. Nah, kamu aja yang tak jadikan suaminya si Lokati. Terus ini kalau begitu bagaimana ini para pelamar? Dia datangi, pelamar itu didatangi sama si Wisrawa, diminta dengan sangat lebih baik pulang, bukan tidak diterima, pulang urungkan saja niatnya begitu, karena Dewi Lokati akan menjadi permaisuri saya. Ini ndak mau pulang, nekat
kalau nekat mau ngambil Silokati ya harus mengalahkan saya sampai terjadi perang. Perang bisa dibuat. Kalau untuk pementasan wayang wong ya, bisa dibuat sayembara atau perang karena kemarahan atau keroyokan perang-perang. Kalau keroyokan gitu pasti Lokopolo prajuritnya keluar ikut perang. Tapi kalau buat sayembara kan raja-rajanya tok. Nah, itu tergantung pemainnya banyak ada enggak, bayarannya ada enggak. Tergantung duitnya. Nah, gitu. Itu setelah perang-perang para palamar itu pulang. Nah, ini kan sudah berhasil terus akhirnya dipersandingkan dengan Dewi Lokati. Persandingkan sampai beberapa bulan, sampai setahun lah mungkin, baru Lokati melahirkan putra yang bernama Wisrawana. Nah, Wisrawana itu masih kecil ya. Nah, pada zaman yang sama ini ada kejadian di kerajaan Lengkapura atau Alengka atau Ngalengka. Turunannya itu toh, turunannya Brahma. Nah, di kerajaan Ngalengka ceritanya itu yang menjadi raja itu 3 raksasa yang sakti. 1 Maryawan, 2 Mali, 3 Mali Rojo. Nah, itu si Maryawan ini yang paling sakti. Paling sakti, dan dia karena kesaktiannya sampai menyombongkan diri. Dia pengen berkuasa, ingin menguasai, menggantikan kekuasaan dewa. Dia ingin mengalahkan Kaindran. Nah, dewa pada waktu itu kan rajanya dewa itu kan si Indra. Nah, terus dia mendatangi kayangan Indran, ditemui sama para dewa sampai dengan terjadi peperangan. Perang, dewa-dewa pada kalah. Kemudian Coro Guru bilang kalau sekarang kamu minta tolong sama si Coro Wisnu. Coro Wisnu diminta, ya sanggup, sudah waktunya ini Angkara Murka yang di Alengka ini harus ditumpas dulu untuk kelanjutannya cerita Alengka nanti. Wisnu berangkat perang rame lagi sampai Wisnu dikeroyok 3 itu. Wisnu dikeroyok 3, Wisnu Triwikromo ditangkap, dibuang, 3-tiganya dibuang pental gitu ya. Wisnu nututi sama membawa senjata cakra. Maryawan dihantam senjata cakra, si Mali juga mati kena Kesawa, panah Kesawa. Nah itu terus si Sumali Rojo udah ketakutan melarikan diri. Nah ini Maryawan sama Mali ini agar tidak menjadi bibit untuk menyerang para dewa, tidak menjadi bibit Angkara Murka. Nah ini karena itu sangat sakti sekali. Maryawan itu. Maryawan diuro sama gunung gitu. Nah sampai besoknya itu gunung dinamakan Gunung Maryawan kan, untuk tempat prajuritnya Rama Wijaya apa itu. Mati ini ceritanya. Terus ganti cerita lagi, kembali tentang Lokopolo. Lokopolo ini si Anu sudah dewasa, Wisrawana sudah dewasa, senangnya bertapa, mencari kesaktian, dan sudah melakukan segala hal tentang dharma kesatrianya ya. Nah itu sampai dengan dia didatangi Bathara Brahma waktu bertapa, diberi kesaktian, kemudian diberi kereta yang berlapis emas, ditarik kuda 8.
Nah, itu namanya Puspoko. Kereta Puspoko itu bisa terbang atau bisa masuk ke dalam jalan api atau bisa berjalan di atas air gitu. Itu kereta Puspoko. Dia setelah mendapat kesaktian itu dan juga masih satu lagi anugerah dari dewa bahwa nanti kalau sudah selesai karti atau pekerjaannya sebagai manusia, matinya besok sudah disiapkan bisa manunggal atau menyatu dengan dewa. Kayak mukso ya berarti kalau kayak gitu. Ya itu Menyatu dengan. ya mukso atau tidak. Kalau mukso kan sama raganya. Nah ini nggak tahu, pokoknya sudah disediakan. Kalau sekarang disediakan surga gitu. Ya, oke. Nah itu kalau zaman dulu itu kan banyak yang gitu. Saya sudah diberikan surgaku gitu. Jadi nanti kalau selesai kewajiban sebagai manusia ini, kembaliku akan mati sempurna atau mukso. Tuh, serah, pokoknya nantinya udah Udah ada tempatnya lah ya Pak. sudah disediakan surga. Terus pulang ke Lokopolo dia dijadikan Wisrawonya menjadi pendeta. Kan tadinya bapaknya yang jadi raja, Wisrawo. Nah, sekarang ini udah dewasa, udah dapat apa-apa, dia yang jadikan raja, Wisrawo jadi pendeta. Tuh. Nah, sudah berselang beberapa saat, sini Wisrawono ini punya berita dari Alengka bahwa Alengka diadakan sayembara untuk memperistri atau mendapatkan Dewi Sukesi. Si putri dari Sumali itu tadi ya. Sumali Rojo itu. Soalnya lari tadi sih ya, jadi belum mati. Ya kan pas waktu Sumali. waktu perang sama Wisnu itu. Ini yang pedalangan ya. Oh ya. Kalau nanti yang si babat lainnya dia itu lari terus langsung sembunyi di bawah bumi. Iya, itu. Jadi kosong kerajaan. Itu nanti Pakem kedua. pakem yang satunya, pakem ini lari cuman pulang ke Angkor. Alengko. Di situ punya anak si Sukesi. Ini banyak dilamar. Tapi lamaran-lamaran itu dijawab oleh Jambu Mangli. Jambu Mangli itu anaknya Mahalyawan. Nah, diadakan sayembara sama Jambu Mangli. Nah, adakan sayembara gitu. Nah, ini berita sudah sampai di Lokopolo kan. Si Donorojo atau Donopati atau Wisrawana itu ingin memperistri si Dewi Sukesi. Dia mau berangkat melamar, bapaknya datang si Wisrawa. Wisrawa datang mau masuk sayembara, itu masih kerandah kita, kerabat kita. Jadi saya tidak menginginkan kalau kamu itu berjodoh dengan si Sukesi dengan menimbulkan peperangan. Nah, lebih baik dilamar saja, aku yang jadi pelamarnya deh. Tuh, berangkat si Wisrawa. Kejadian di Alengko, ini para pelamar berperang dengan sayemboronya Jambu Mangli itu. Jadi perang, pelamar raja-raja banyak yang lari, udah gak jadi menginginkan si Sukesi. Setelah perang itu dia ngomong sama pamannya ya, si Sumali Rojo, terus terang bahwa saat adakan ini saya tidak rela kalau si Sukesi itu akan diperistri oleh orang lain karena saya juga menginginkan Sukesi. Bapaknya Sukesi ya terus jadi agak oh begitu maksudnya lah, ini
Sukesi harus tak kasih tahu dulu. Itu saya punya Purbo tapi nggak punya Wasiso. Yang punya Wasiso adalah si Sukesinya yang melakukan. Ada satu sastra yang belum dikuasai yang namanya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Yu. Diyu ya. Betara guru masuk ke diri Wisrawa, Betari Umayi Umo itu masuk ke Sukesi. Kalau kamu menghukum bapakmu itu tidak salah tapi dosa.